Sholat tadinya 50. Itu 50 rakaat apa 50 waktu? Nah, ini diperdebatkan, Pak. 50 rakaat apa 50 waktu ya? Bisa dua-duanya. Allah bisa nggak diajak negosiasi? Ya bisa. Doa itu kan negosiasi. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku jawab. Sepertiga malam terakhir, Allah datang ke hamba-hambanya, dalam bahasa Arabnya yanzilu, turun. Tapi kan bukan turun pindah tempat. Ya, karena Allah maha dekat. Lalu Allah berkata, adakah yang berdoa? Aku jawab. Adakah minta perlindungan? Aku lindungi. Itu bagian dari negosiasi. Jadi doa itu adalah negosiasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu diwariskan ke kita, Pak. Jadi itu bukan untuk Nabi doang, untuk kita juga ada. Cuma bedanya, kalau negosiasi kewajiban syariat udah nggak ditawar-tawar lagi. Udah nggak ada perubahan sampai akhir zaman. Ya. Itu yang terakhir. Mengenai para nabi, nah ini kan yang tadi kita bahas. Ya. Kalau di kitabnya halaman 49 ya. Fi hayatil anbiya fi barazikhihim. Hidupnya para nabi di alam barzakh. Barzakh artinya apa? Sering dengar alam barzakh? Itu kan ada kuburan tuh. Mereka hidup di kubur itu atau di alam kubur? Beda nggak? Alam kubur sama kubur beda. Orang yang meninggal di pesawat, meninggal di laut, itu nggak ada kuburnya. Tapi dia punya alam kubur nggak? Ada. Alam kubur disebut alam barzakh. Kan tubuh hancur. Walaupun hancur di atas kan turun juga jadi debu. Hancur di laut, ya hancur juga, nanti turun jadi apa gitu. Tetap turunnya ke tanah. Roh kan gak hancur. Roh itu nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku, sebagian rohku kepadanya. Berarti ada dua sisi manusia. Sisi tanah, fisik, ada sisi roh yang ditiupkan dari Allah. Yang tanah pulang kepada tanah, roh pulang kemana? Roh ini dia cuma pindah dimensi aja, Pak. Hanya pindah dimensi. Nggak, sebelum kita ke sini kan kita juga udah ketemu sebelumnya. Gak ada yang ingat kan? Gak ada yang ingat. Jadi kalau boleh disebut nih amnesia rohani. Goncangan atmosfer alam ruh masuk ke alam janin masuk ke alam dunia. Coba lihat tuh istri-istri kita melahirkan. Ya, betul-betul berat. Benar nggak? Yaitu kalau ada pesawat masuk ke bumi melewati atmosfer, itu sama, mirip-mirip begitu juga. Cuma beda alam aja. Alam ruh, alam janin, alam dunia. Masuk ke alam barzakh. Maka orang yang tidak kenal Allah di bumi, buta dia di akhirat. Orang yang nggak percaya Allah bisa dilihat di bumi, Allah tidak bisa dilihat secara mutlak, dia nggak akan ketemu Allah. Jadi kelompok Mu'tazilah ini nggak akan ketemu Allah. Sama sekali. Ya. Jadi para nabi gimana hidupnya? Hidupnya dengan ruhnya. Tadi Nabi Musa sholat di kubur. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Nah, di Bukhari juga semakna dengannya. Kalau di Muslim itu lafaznya tadi, marartu bi Musa wa huwa yusalli fi qabri. Lalu di hadis Bukhari, ketika selesai aku sholat, aku lihat di belakang semua para nabi hadir. Semua para nabi hadir, Pak. Betapa mulianya para sahabat, mereka bisa ketemu fisik dengan Rasulullah. Sedangkan para nabi yang lain hanya ketemu rohaninya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang, Pak. Jika mereka masih hidup, bisa berkoneksi nggak dengan mereka? Bisa. Nah ini, akidah orang yang tidak ahlus sunnah, meyakini Nabi atau seseorang kalau sudah mati, hilang, mati udah. Nggak bisa lagi koneksi. Itu sebabnya muncul perpecahan di kalangan umat Islam mengenai tawassul. Ya, yang meyakini Nabi nggak bisa ngapa-ngapain setelah wafat. Ini kan suul adab kepada Rasulullah, adabnya buruk kepada Nabi. Itu buktinya para Nabi masih bisa datang, ya kan? Masih bisa sholat. Dan Nabi mengatakan, siapa yang mimpi bertemu aku, dia benar-benar melihat aku. Okay? Yang paling gampang gini, Pak. Kita mimpi. Pasangan kita tahu nggak kita mimpi apa? Tempat tidurnya sama. Mirip-mirip begitu. Alamnya ruh itu mirip seperti itu. Secara kasat mata, kita nggak tahu apa yang dialami orang tidur. Tapi orang yang dalam tidur itu memandang kita, itu seperti kita juga lagi tertidur. Ini makna hadis. An-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur. Jika mereka mati, barulah mereka sadar. Baru berteriak. Kalau teriak, ya kita untung nggak bisa dengar, Pak. Bapak kan kalau dengar kan capek telinga kita dengerin di kuburan ini. Ya, sering-sering Pak kirimin Fatihah buat mereka biar nggak ganggu rohani kita. Terganggu Pak rohani. Maka ada beberapa rumah yang dekat kuburan, yang kurubannya bukan orang soleh, itu sering terganggu. Saya pernah ketemu rumah begitu. Ya, mungkin orang di rumahnya ini agak sensitif rohaninya. Agak sensitif. Apakah ini ada di zaman Nabi? Ada. Di zaman Nabi ada orang itikaf, karena udah ramai di masjid, dia itikaf di salah satu sudut. Di luar apa di dalam masjid.
udah bikin kemah kecil, Pak. Lagi asik-asik zikir, dari dalam kubur ada kedengaran orang, bukan dalam kubur, dia nggak tahu kalau itu kubur. Dari bawah tanah kedengaran ada orang baca Al-Quran. Surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Awalnya dikira salah dengar. Didengar-dengar kok dari kubur. Hadis Imam Tirmizi, Pak, hadis. Lari ketemu Nabi, lapor, wahai Rasulullah, aku mendengar dari dalam tanah ada yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya itu kalau bahasa kita sekarang kan terganggu oleh alam lain itu. Ada hadisnya itu. Kita aja nggak tahu. Ya. Nabi lagi jalan sama Ibnu Abbas. Tiba-tiba ontanya berhenti. Apa kata Nabi? Di depan ada kuburan dua. Satu tukang fitnah, satu tukang buang air tanpa adab. Disiksa sama Allah. Inilah kata-kata beliau. Seandainya manusia tahu apa yang terjadi pada balik kubur, ya, mereka tidak akan kuat. Lasaiku, mereka akan pingsan semua.